Smart Listener, banyak makanan olahan yang beredar di tengah masyarakat, namun tidak semua terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Oleh karena itu, Smart Listeners, jika Anda memiliki izin usaha produk pangan olahan, jangan lupa untuk segera mendaftar izin edar BPOM. Nah, untuk pagi hari ini Smart Listeners, kembali kami di perbincangan spesial pagi ini. Tentunya hari ini kita akan membahas mengenai kupas tuntas izin edar BPOM untuk frozen food ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk perbincangan pagi hari ini sepenuhnya didukung oleh Daria Faria. Dan Smart Listeners, untuk pagi hari ini kita berbincang mengenai kupas tuntas izin edar BPOM untuk frozen food. Dan pagi hari ini kita sudah bersama dengan Ibu Hardaningsi, apoteker MHSM, Kepala BPOM Makassar. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak. Iya, selamat siang, Bu. Gimana kabarnya Ibu? Kumaha? Damang? Damang. Iya. Baik. Ini pertama kali ya ke Smart FM Ibu ya? Iya, Smart FM di Makassar pertama kali ini. Baik. Dan untuk pagi hari ini kita akan banyak berbincang Ibu ya terkait izin edar ya dari BPOM ya. Dan sebelum kita banyak berbincang terkait izin edar, mungkin dari Ibu Hardaningsi ini juga bisa memberikan sedikit gambaran Ibu mengenai BPOM. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Mirza, bahwa kami adalah dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar. Iya. Ini adalah UPT, unit pelaksana teknisnya dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia ya, yang ada di Jakarta. Nah, kami adalah lembaga pemerintah non kementerian ya, yang berada di dan bertanggung jawab kepada Presiden. Nah, kemudian tugas dari Balai Besar POM di Makassar sendiri ya, tugasnya Badan POM sebenarnya secara ini adalah menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan tugasnya Balai Besar POM di Makassar itu melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan. Kemudian fungsinya Balai POM adalah Badan POM dulu ya. Fungsinya Badan POM itu menyusun dan melaksanakan kebijakan, kemudian menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar maupun produk itu setelah beredar. Kemudian melaksanakan koordinasi pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah lain ya, baik yang ada di pusat maupun di daerah. Kemudian kami juga mempunyai fungsi memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan, serta melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di bidang pengawasan obat dan makanan. Sedangkan kewenangannya Balai Besar POM di Makassar ini yaitu dia menerbitkan izin edar produk dan sertifikasi sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat, manfaat atau mutu, serta pengujian di bidang obat dan makanan. Kemudian melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan, serta dapat pula mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan. Nah, kira-kira itulah kami Balai Besar POM di Makassar. Oke, itu sedikit perkenalan ya dari BPOM Makassar. Baik, Ibu Hardaningsi, kalau hari ini kita membahas mengenai pendaftaran izin edar BPOM pangan olahan frozen food ya. Nah, sebenarnya untuk pangan olahan ini apa sih, Bu? Iya. Sebelum kita masuk ke pangan olahan, Mbak Mirza ya. Iya, Mbak. Sebenarnya ruang lingkup atau komoditi yang kita awasi itu yang disebut obat dan makanan itu sebenarnya terdiri dari obat, ada bahan obat, ada obat tradisional, ada kosmetika, ada suplemen kesehatan dan
pangan itu sendiri ya, pangannya pangan olahan. Nah, itu adalah ruang lingkup yang menjadi tupoksinya Badan POM. Nah, kemudian kalau pangan itu yang kita awasi adalah terutama adalah pangan olahan. Yeah. Olahan itu artinya pangan yang sudah diolah, ya. Sudah diproses dengan cara-cara dan metode tertentu. Nah, biasanya itu bisa dia sendiri ataupun menggunakan bahan tambahan. Artinya bukan ada pangan itu sebenarnya ada dua kategori ya, ada pangan segar, ada pangan olahan. Nah, kalau pangan segar ini adalah pangan yang belum dilakukan proses apapun. Yeah. Atau misalnya pun dia dilakukan perlakuan tapi minimal, misalnya hanya dicuci, hanya dipotong-potong, dibekukan. Nah, itu masih tetap kategori Pangan segar ya Bu ya. Nah, itu kalau itu perizinannya bukan di kita ya, itu ada di kementerian atau di dinas yang lain yang terkait ya, bisa dinas pertanian, bisa dinas KKP, apa kelautan perikanan ya, kementerian. Nah, kalau kami adalah yang diolah. Diolah ya. Memang sudah diolah. Nah, itu. Terus tadi terkait yang ditanyakan tadi apa? Pangan beku ya? Atau belum? Oke. Belum ya? Kita baru mau masuk nih Bu. Oh iya, oke. Karena kalau kita berbicara tentang makanan ya, akhir-akhir ini itu banyak pemerintahan dan kalau sekarang ini kan lagi ngetren nih Bu ya. Lagi ngetren nih tentang frozen food ya, seperti otak-otak, kemudian bakso, ayam, kemudian apakah ini semua termasuk pangan olahan atau bagaimana Bu? Dan masuk di kewenangan BPOM untuk izin edarnya atau gimana? Benar. Jadi sebenarnya pangan olahan itu ya bisa dia beku, bisa tidak ya, bisa tidak. Nah, sekarang ini kan apalagi di masa pandemi ya, Mbak, jadi sekarang juga sudah berkembang yang namanya penjualan pangan secara online. Nah, kemudian sekarang juga secara teknologi, secara riset kelihatannya sudah mulai maju ya. Jadi orang itu berpikir kalau menjual pangan olahan yang langsung itu kan hanya berapa hari ya umurnya ya. Iya, benar. Jadi mereka berpikir untuk membekukan itu ya, untuk membekukan pangan olahan itu supaya bisa tahan lama. Ya. Nah, ini yang kita sebut frozen food, pangan beku. Nah, pangan beku ini adalah pangan olahan yang diproduksi dengan menggunakan proses pembekuan dan dipertahankan tetap beku pada suhu minus 18 derajat di sepanjang rantai distribusi dan penyimpanannya. Nah, jadi memang kenapa ini harus izin edarnya Badan POM, tidak boleh izin edar yang pangan industri rumah tangga. Ini harus Badan POM karena memang dia memerlukan teknologinya tadi ya. Sebenarnya teknologinya juga ya nggak terlalu ini amat sih, agak-agak sederhana juga. Tapi dia membutuhkan perhatian khusus ya, karena kan pangan beku ini rata-rata dia mengandung kayak daging, telur ya. Susu bakso, mungkin ya. Nah, bakso kan pasti mengandung daging ya. Iya, bakso. Itu adalah bahan-bahan pangan yang dia berisiko tinggi untuk mudah rusak pada saat penyimpanannya tidak benar. Jadi perlu perhatian lebih begitu Bu ya. Perhatian lebih. Nah, ini makanya ini harus didaftar di Badan POM. Itu berapa lama Ibu kalau untuk frozen food ini Bu? Apanya? Daya tahannya? Iya, daya tahannya Bu. Ya, tergantung dari ini ya, dari hasil hasil uji stabilitasnya dari industrinya itu sendiri. Asal dia masih konsisten, dia penyimpanan maupun saat pendistribusiannya. Jadi kalau kita lihat tuh ya, misalnya produk nugget, itu kan di dalam kemasannya itu pasti ada tulisannya toh, disimpan dalam suhu minus 18. Iya. Freeze ya, sudah freeze. Nah, itu dan juga proses memprosesnya sendiri sebenarnya ada teknologinya. Jadi bagaimana dia dibekukan, bagaimana kemudian dia disimpan beku. Gitu. Ada teknologinya ya. Pembekuannya itu nggak boleh langsung
mendadak itu dia ada proses pelan-pelan dibekukan sampai ini supaya misalnya dia memang ada kandungan proteinnya tidak rusak. Ya, itulah kenapa dia tidak boleh didaftarkan sebagai pangan industri rumah tangga gitu. Oh itu ya karena itu salah satu pertimbangannya gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Bu, kalau sekarang ini kan kita melihat ya banyak industri rumahan yang berkembang gitu ya Bu ya. Misalnya saja nih teman saya ya salah seorang pelaku membuat bakso goreng gitu kan. Nah tentu berpikir ya agar tidak mudah rusak, makanya teman saya ini membuat kemasan dalam bentuk lain ya. Salah satunya itu adalah frozen food ya. Jadi dibukukan juga nih baksonya ya. Nah itu gimana Bu? Untuk dipasarkan wajib ya untuk mendapatkan izin edar ya Bu ya. Iya. Ya. Kemudian untuk prosesnya sendiri untuk izin edar itu gimana Bu? Proses cara mendapatkan izin. Iya, izin edar. Apa yang dimaksud dengan izin edar Bu? Ya. Baik, sebelum masuk ke situ saya ingin menjelaskan dulu yang namanya pangan olahan itu ada yang siap saji ya. Siap saji itu artinya dia langsung dimakan. Iya. Nah, ada yang dikemas tadi ya, yang dikemas dengan dibekukan dan lain-lain. Untuk pangan olahan yang siap saji sama-sama bakso nih. Sama-sama bakso. Sama-sama bakso. Bisa ke mic-nya Bu? Ya, oke. Kalau dia itu berupa pangan olahan siap saji yang langsung dimakan, dikonsumsi misalnya, gitu ya. Misalnya di warung bakso, itu tidak perlu didaftar, Mbak. Oh, Nggak gitu perlu. ya. Okay. Kan paling dia bertahan cuman 2 hari paling ya. Nah itu tidak perlu daftar. Jadi pangan-pangan olahan yang umurnya tidak lebih dari 7 hari sebenarnya tidak perlu didaftar. Kecuali kalau dia mau membekukan tadi. Okay. Nah, kalau dibekukan itu pasti dia masa simpannya pasti panjang toh. Nah, gitu. Apalagi dia nanti disimpan beku bisa sebulan, bisa jadi bisa bertahan gitu ya, Bu ya. Bertahan asal dia bisa dijaga ya. Penyimpanannya tetap penyimpanan dan pendistribusian. Penyimpanan dan pendistribusian. Ya, karena gini, pangan olahan beku itu yang ada satu titik kritis lagi adalah saat pendistribusian. Seperti apa sebenarnya Bu untuk prosesnya Bu pada saat pendistribusian? Ya gini, dia kan dibekukan toh selama ini toh pada saat penyimpanan minus 18. Iya. Nah sekarang mau didistribusikan. Pendistribusiannya kalau misalnya jauh terus sampai ke pelosok itu pasti memakan waktu. Selama dalam proses pendistribusian mungkin dia tidak ada di dalam kotak beku toh, dia mungkin di suhu kamar. Oke, Bu. Nah itu menjadi kritis gitu ya. Contoh misalnya dari sini nih, misalnya otak-otak beku nih dari Makassar, mau dikirim ke Medan, ya toh. Mungkin pesawat dari sini ke Medan sudah berapa jam? Nanti dari Medannya sampai ke tempat si pemesan itu berapa jam, gitu kan? Nah. Mungkin tergantung dari ini ya berapa lama sih dia bisa bertahan suhunya di luar suhu beku gitu kan. Itu menjadi pertimbangan. Contohnya kalau contoh ya saya nggak tahu yang produk lain seperti gini, ada suatu produk ya empek-empek itu misalnya ini dari Palembang, dia hanya bisa menjamin untuk didistribusikan itu paling lama 2 hari. 2 hari. Ya. Karena kalau sudah lewat dari luar, ini sudah bekunya udah hilang semua nih. Iya, gitu. udah. Nah, padahal udah kan mengandung ikan, mengandung ini, nah itu menjadi riskan terhadap kerusakan gitu. Nah, contohnya seperti itu. Kenapa dia didistribusi juga harus mendapat perhatian. Nah, tadi cara-caranya ya. Untuk mendapatkan izin edar. Kita akan bahas Bu sebentar. Kita break dulu ya. Penasaran ya. Oke, kita break dulu ya untuk sesaat. Dan smart listener, sekali lagi untuk Anda yang ingin bertanya ya untuk pagi hari ini, silakan di live chat kami di channel YouTube Smart FM Makassar. Dan tentunya pagi hari ini kita masih bersama dengan Ibu Hardaningsi, Kepala BP POM Makassar. Smart listeners, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Oke pendengar, hujan besar baru saja dimulai. Terdengar gegap gempita petir menyambar. Dilanjutkan dengan serangan hujan yang semakin deras. Iya, mereka sudah mulai memasuki atap pertahanan. Terus mengalir mencari renggangan, tidak berhasil.
lanjut bermanuver ke arah dia. Masih belum menemukan retakan pendengar. Masih dengan semangat badai, kini mereka lanjut turun ke arah tembok. Tembok, iya tembok. Gagal pendengar. Usaha yang sudah cukup keras tapi masih berbuah nihil. Pertahanan rumah Pak Eko memang yang paling gokil. Nippon Elastex 3-in-1, cat dasar, cat anti bocor, cat akhir dalam satu kaleng. Dengan teknologi Hydroflex meresap ke dalam pori-pori tembok, lindungi rumah secara maksimal dan praktis. BBC. Dunia bergerak dengan kecepatan tak terbayangkan. Jangan ketinggalan berbagai berita terkini dunia hanya dalam 2 menit dari BBC. Jepang meluncurkan roket dari pusat antariksa Tanegashima Rabu sore kemarin waktu setempat. The arms are aloft and Novak Djokovic has done it. Kerap itu sudah menjalar di segala sisi kehidupan Indonesia. Dari dunia teknologi, politik, entertainment, atau olahraga. BBC Global Newsbeat, Senin hingga Jumat di Smart FM Makassar dan bbcindonesia.com. Maraknya tontonan drama serial di TV, hal ini berdampak terhadap perilaku gaya hidup masyarakat. Saat ini, saya sudah terhubung dengan reporter kami di lapangan untuk menanyakan pendapat dari beberapa kalangan masyarakat berkaitan dengan gaya hidup yang keren. Mbak Cindy, sebagai mahasiswi, cowok yang keren itu seperti apa? Yang makan buah dong. Kalau menurut Mbak Tia, wanita karir nih, cowok yang keren itu yang seperti apa? Yang sehat dan makan buah. Kalau menurut Mas Ojo, cewek keren itu yang bagaimana? Oh, yang makan buah, Mbak. Banyak sekali manfaat dengan mengkonsumsi buah-buahan. Mencegah obesitas, menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah, juga menurunkan resiko penyakit. Wow, ternyata mengkonsumsi buah banyak manfaatnya dan keren. Coba, saya mau tanya Mas yang hitam manis ini. Mas, cewek keren itu yang seperti apa? Keren. Yang seperti kakak reporter depan saya ini toh. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Smart FM Radio Talk. Ya, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini. Kita masih berbincang-bincang ya bersama dengan Ibu Hardaningsih, apoteker MHSM, Kepala BB POM Makassar. Dan kita masih ngobrol nih tentang kupas tuntas izin edar BPOM untuk frozen food. Dan sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih untuk acara ini didukung sepenuhnya oleh Daria Faria. Baik, Smart Listeners, banyak makanan olahan yang beredar di tengah masyarakat namun tidak semua terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Nah, lembaga ini memiliki tugas untuk mengawasi seluruh peredaran obat-obatan dan makanan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan untuk terkait hal ini, Smart Listeners, kita tadi berbincang ya mengenai produk pangan olahan ya. Ini salah satunya adalah frozen food ini ya. Nah, tentunya tadi sudah diinformasikan oleh Ibu Hardaningsih untuk proses untuk misalnya ya untuk pengiriman untuk frozen food ini itu memang memerlukan pengawasan yang khusus gitu ya, karena mulai dari proses pengiriman, kemudian proses untuk sampai di tempat tujuan itu memang memerlukan penanganan khusus begitu ya. Nah, Ibu, kalau semuanya kita seperti diinformasikan untuk frozen food ini kan memang harus mendapatkan menjadi kewenangan dari BPOM ya untuk mendapatkan izin edar begitu. Mungkin bisa lebih diinformasikan lagi Bu, untuk izin edar itu yang dikeluarkan dari BPOM itu sebenarnya seperti apa Ibu? Apa yang dimaksud dengan izin edar? Iya, izin edar itu adalah perizinan yang diperlukan supaya produk itu diakui legalitasnya pada saat beredar, karena di dalam undang-undang Bu, karena di dalam undang-undang pangan, di dalam peraturan pemerintah tentang keamanan pangan, semua dinyatakan bahwa produk pangan olahan yang
diedarkan di seluruh wilayah Indonesia. Iya. Itu baik yang diproduksi maupun yang import itu semuanya harus mendapatkan izin edar dulu, baru bisa beredar gitu. Nah sebenarnya itu lebih ke arah legalitas kan, kalau misalnya didaftarkan berarti itu sudah kita evaluasi dulu dan pasti kita berada dalam wilayah area pengawasan kita toh. Nah itu. Nah saat ini banyak sekali produk-produk frozen food itu dan banyak yang tidak mengetahui bagaimana proses untuk mendapatkan izin edar. Bahkan ada yang menganggap itu susah gitu ya. Nah ini mungkin saya pengen sharing dulu ya. Lama Nah gitu itu susah dan lama itu mungkin karena tidak tahu ya, tidak tahu bagaimana caranya. Jadi intinya seperti ini ya. Untuk mendapatkan izin edar itu ada dua tahapan besarnya ya. Yang pertama yaitu pelaku usaha harus mendapatkan rekomendasi dulu, sertifikasi untuk cara produksi pangan olahan yang baik. Kan jadi supaya dia produknya itu bermutu, bagus, itu harus menerapkan cara produksi yang baik. Nah ini tentu saja terkait dengan fasilitas produksinya toh, sarana produksinya seperti apa, apakah boleh sembarang barang, apakah boleh yang jorok-jorok, itu ya, itulah. Jadi dari tahapan pertamanya, ya. Jadi kita akan melihat sarana dan bangunannya dia dan kebersihannya, kemudian sanitasi higienenya, apakah dia berada di lokasi yang memenuhi syarat atau tidak. Misalnya yang lokasi yang tidak memenuhi syarat itu contohnya misalnya dia ada di dekat tempat pembuangan sampah. Nah, itu pasti tidak memenuhi syarat toh. Nah, yang seperti itu akan kita periksa dulu, kita sertifikasi dulu, nanti akan mendapatkan rekomendasi. Kalau memang dia diperiksa itu sudah mendapatkan nilai baik, B itu minimal ya. Nah, itu dia nanti baru boleh melanjutkan untuk mendaftarkan produknya. Nah, sebelum sampai ke situ ya, misalnya ini ada pelaku usaha yang nggak ngerti nih sama sekali gitu ya, itu boleh kalau mau melakukan konsultasi ya, konsultasi boleh. Itu langsung aja datang. Sebaiknya gitu ya, konsultasi dulu. Karena kalau ujuk-ujuk dia meminta diperiksa, kadang-kadang belum tentu tahu apa yang harus diperlukan gitu ya. Jadi harus ada sosialisasi untuk dulu konsultasi ya. itu kita punya layanan ya. Konsultasinya sebenarnya bisa dilakukan datang ke kantor kami ya, untuk tatap muka boleh. Kita mempunyai pelayanan publik juga di kantor ya, di Balai POM Makassar itu di Jalan Baji Minasa nomor 2 ya. Nah, itu yang mau datang boleh. Atau melalui WA saja. Ya, WA saja ini di 0852 Bu. Terus satunya 5 kali, 1 sampai 5, 533. Nah, itu justru layanannya 24 jam. 24 jam. Hari, ya, jadi nggak ada berhentinya lah. Nggak ada matinya itu. Konsultasi secara online ya untuk para pelaku usaha ya. Iya, mau WA boleh, mau telepon boleh. Itu silakan saja. Nah, kalau sudah konsultasi atau cara lainnya lagi, boleh mengikuti pada saat kita mengadakan sosialisasi. Nah, itu juga akan diajarin tahapannya, bagaimana caranya dia untuk melakukan pendaftaran ataupun untuk CPPOB-nya. Gitu. Untuk pada saat melakukan sosialisasi itu ada waktu-waktunya nggak? Ada waktunya. Dari BPOM. Iya, kadang-kadang kita mengundang para pelaku usaha gitu. Atau kadang-kadang juga ada instansi lain atau inkubator bisnis lain itu mengundang kita sebagai narasumber, kita sosialisasikan juga gitu ya. Karena kan banyak nih punya binaan-binaan, itu bisa juga gitu. Tapi misalnya nanti banyak, boleh saja nanti kita bisa mengadakan sosialisasi secara daring juga boleh, tidak masalah ya. Itu yang kedua. Kemudian kita juga punya program pendampingan. Jadi para pelaku usaha ini pelaku usaha setelah dia memasukkan
permohonannya nanti akan kita ikuti, kita dampingi sampai dia itu bisa dapat sampai keluar izin edarnya, kita dampingi gitu ya. Kan mereka ada yang nggak ngerti dan menjadi hambatan ya kalau misalnya nggak ngerti. Itu yang pertama tadi ya, sarana dan bangunannya dulu. Harus lulus dulu ya, PSB-nya harus lulus dulu, minimal mendapatkan nilai B. Kemudian yang kedua, langkah selanjutnya baru kita melakukan pendaftaran produknya. Pendaftaran produk, Bu ya? Ya, pendaftaran produk ini juga secara online. Ya, ini secara online. Ini ada di https://erek.pom.go.id. Nah, ini ada di Badan POM nih ya. Nah, tidak perlu datang ke Badan POM ya, karena ini secara online saja. Secara online bisa dikerjakan di rumah ya gitu. Nah, ini ada 2 tahapannya. Yang pertama dia harus melakukan pendaftaran perusahaannya untuk mendapatkan akun, gitu ya. Jadi kalau dia belum punya akun kan belum bisa daftar. Dia harus mendaftarkan dulu untuk punya akun. Nah, syaratnya tadi untuk melakukan pendaftaran akun perusahaan, Bu. Akun perusahaannya ya, itu mempunyai apa ya? NPWP atau dia mempunyai NIB. NIB itu yang apa itu, Bu? NIB itu nomor induk bisnis ya. Nomor induk berusaha. Nah, kalau setiap perusahaan tuh pasti punya itu kalau sudah dia mendaftar ke PTSP gitu. Atau kalau enggak dia boleh juga pakai surat izin usaha mikro kecil. Itu juga boleh. Oke. Atau kalau misalnya dia yang sangat kecil, dia boleh juga pakai surat keterangan domisili usaha. Nah, kemudian itu tadi ya, NPWP, NIB. Yang ketiga adalah hasil dari sertifikasi tadi, Bu ya. Sarana dan bangunan tadi toh yang minimal nilainya B. Itu juga harus disertakan gitu ya. Oke. Kalau belum B nggak akan dapat masuk gitu ya. Oh, Bu, jadi pada saat melakukan untuk proses mendapatkan sertifikasi itu ya, misalnya untuk bangunannya, untuk kebersihannya, itu biasanya ada yang dibawa dari B gitu ya, Bu ya. Itu harus diulang lagi. Itu harus diulang lagi, Bu. Bukan diulang. Jadi dia akan dikasih kesempatan untuk memperbaiki gitu. Jadi kan pada saat dia mendaftarkan tadi ya untuk diperiksa syarat bangunannya, itu nanti kita akan lihat, kita verifikasi. Misalnya kekurangannya masih banyak banget nih. Itu kita kasih nilai D. D itu jelek. Itu pasti catatannya banyak itu berjibun tuh. Kurang ini. Nah, itu semuanya kita kasih waktu berapa lama, Bu? 30 hari. Itu untuk memperbaiki semua itu. Nah, boleh nanti dicicil ya perbaikannya atau boleh langsung. Nanti akan kita verifikasi. Kalau kita udah nerima, oh ya ini oke, kita terima, ini oke, ini gue semuanya sudah diterima, baru kita nyatakan oke, dia dapat nilai sekian, misalnya B. Nah, itu baru bisa registrasi ya. Dan mungkin ada satu yang saya informasikan untuk proses sertifikasi tadi itu tidak ada biayanya ya. Itu gratis. Kecuali kalau biaya itu mungkin akan dibutuhkan pada saat misalnya dari hasil pemeriksaan ternyata dia harus dia tidak punya toilet untuk karyawan, tidak punya fasilitas untuk pencucian. Nah, itu kan dia harus bikin. Nah, mungkin dia perlu biaya untuk itu ya, untuk memperbaiki sarananya sendiri, dulu gitu. Ya, Bu ya. Tapi kalau untuk proses ini tidak ada biaya. Oke. Itu untuk proses sertifikasi ya. Ya. Kemudian yang proses kedua tadi untuk pendaftaran akun sebenarnya juga belum ada biaya. Nah, nanti setelah mendapatkan akun, baru bisa memproses registrasi produknya. Nah, gitu ya. Untuk pendaftaran akun tadi waktunya kira-kira 10 hari kerja. 10 hari kerja, Bu. Untuk proses secara online nanti akan diberitahukan. Kalau misalnya ada kekurangan ya pasti akan diberitahukan juga gitu, 10 hari kerja. Kemudian setelah itu baru registrasi. Nah, registrasi itu harus disiapkan lah. Tadi kan sudah punya username dan password.
harus punya data-data produk yang akan didaftarkan toh. Iya, Bu. Dan macam-macam itu ya. Itu banyak ya. Dokumennya itu antara lain ada rancangan label, komposisi produk, alur proses produksi, kemudian penjelasan kode produksi dan penjelasan masa kadaluarsa. Misalnya dia menyebutkan produk saya ini masa kadaluarsanya bisa sampai 5 bulan loh. Nah, pasti dia harus mempunyai menyatakan data juga, Bu, ya? untuk mendukung itu kan pernyataan dia itu. Bu, untuk melakukan registrasi untuk akun perusahaan, kemudian registrasi pangan olahan itu beda, Bu, atau gimana, Bu? Untuk melakukan registrasinya, Bu, berbeda ya untuk akun perusahaan dan pangan untuk registrasi pangan olahan? Enggak, dia dalam satu itu. Jadi untuk meregistrasi itu kan harus punya akun dulu. Untuk meregistrasikan produk itu dia harus punya akun dulu. Nah, dia harus membuat akun dulu. Nah, pembuatan akun itu melalui perusahaannya tadi. Jadi akun itu perusahaannya. Terus baru bisa daftar produk. Kalau pendaftaran akun perusahaan itu 1 kali. Tapi kalau pendaftaran produk dia bisa nanti pakai lagi berulang kali. Itu bisa dipakai lagi untuk produk selanjutnya gitu kan ya. Dia sudah punya username toh. Nah, itu sudah diverifikasi. Misalnya sekarang baru daftar 1 produk nih, udah keluar. Terus besok dia mau daftarkan produk lain. Ada inovasi lagi, lagi gitu ya. Ya. Berartinya bisa, Bu, ya memakai 1 akun itu ya? Bisa ya. Kemudian, Bu, untuk persyaratan akun perusahaan produk dalam negeri itu seperti apa, Bu? Itu tadi yang NPWP ya, atau surat keterangan izin usaha. Kemudian ada juga sama yang tadi ya, rekomendasi PSB tadi. Nah, itu aja. Ini kita masih membahas Smart Listeners terkait pendaftaran izin edar olahan frozen food masih dari BP POM Makassar ya. Baik, kita lanjut lagi, Bu, untuk terkait untuk pendaftaran izin edar ini, untuk mendapatkan izin edar gitu ya. Silakan, Bu, untuk tadi berbagai tahapan ya. Sudah diinformasikan oleh Ibu Hadaningsih, silakan. Nah, tadi kan setelah kita mendapat username, kita bisa mengajukan registrasi produknya ya. Tadi tuh persyaratannya dengan dokumen-dokumen produk ya, di antaranya ada rancangan label, komposisinya apa, alur proses produksinya bagaimana, penjelasan kode produksi, penjelasan masa kadaluarsa, spesifikasi bahan bakunya apa, spesifikasi BTP bahan tambahan pangannya seperti apa, hasil analisa produknya seperti apa. Hasil analisa produk ini adalah hasil pengujian laboratorium ya. Nah, ini ada beberapa perbedaan untuk produk yang resikonya rendah dan sangat rendah. Itu misalnya produk yang kering-kering nih, misalnya keripik, abon, itu tidak perlu uji laboratorium karena itu begitu, resikonya rendah dan sangat rendah. Itu yang kering-kering ya? Ya, yang kering kan nggak ada air, kan nggak basi toh ya. Tapi kalau untuk frozen itu adalah kategorinya risiko tinggi. Gitu, Bu. Karena dia mudah rusak, mudah dicemari bakteri toh. Jadi harus ada hasil lab ya? Uji laboratorium. Nah, itu harus ada uji laboratorium, bisa uji mikrobiologinya ataupun uji kimianya juga. Ya, itu yang nanti harus disertakan juga hasil ujinya itu. Nah, setelah itu dia setelah menginput itu semua. Nah, kalau misalnya ada yang nggak tahu, boleh konsultasi kepada Balai Besar POM di Makassar ya. Karena kebanyakan memang karena ini dikerjakan sendiri di rumah, kadang-kadang kalau nggak tahu terus stuck gitu. Ini boleh nanya, boleh konsultasi ya. Itu langsung pendampingannya itu di situ. Kita kasih tahu cara-caranya gimana. Nah, terus kemudian untuk pendaftaran registrasi produk ini ada tarifnya ya, ada biayanya. Itu sesuai dengan tarif pendapatan negara bukan pajak, penerimaan negara bukan pajak. Itu nanti dibayarkan juga secara elektronik ya. Semuanya sudah serba elektronik nih, tidak ada pembayaran cash. Semua sudah payless ya, Jadi pembayaran secara elektronik juga, Bu ya. Nah, sebenarnya kalau untuk produk-produk ini tidak terlalu mahal ya, biaya registrasinya itu menurut saya sih sangat murah ya. Kalau seperti tadi tuh yang produk tadi yang beku frozen dari daging ikan itu
dia cuma 500.000. Itu pun kalau dia bisa menunjukkan bahwa dia itu usaha kecil atau usaha mikro, masih dikasih diskon 50%. Oh iya. Nah, jadi 250. Jadi tunggu apa lagi nih smart listeners ya. Tapi mungkin kalau untuk produk frozen itu yang akan lumayan adalah nanti pada saat pengujian laboratorium toh. Oh, jadi ada biaya dikeluarkan sini Bu ya, untuk pengujian lab ya. Kalau untuk pengujian itu nanti lain lagi, tidak di sini, dia di luar ya, terpisah. Maksudnya gimana Bu? Tidak menjadi bagian dari proses registrasi ini, karena itu menjadi persyaratan Jadi uji laboratoriumnya ini nanti harus dilakukan dulu sebelumnya, gitu toh. Itu boleh lah kalau mau di labnya Badan POM atau di luar Badan POM, nanti ada parameternya apa kita kasih tahu. Yang diperlukan ini gitu. Oh, saya kira untuk uji labnya itu di lab BPOM tidak ya, harus. Bisa di lab yang lain gitu ya. Bisa. Asal nanti parameternya ya sesuai dengan yang ditentukan, karena itu sudah ada ketentuannya. Yang diuji itu ini. Gitu. Jadi ada indikatornya gitu ya. Ada. Ya, nanti boleh mau diuji di mana juga boleh. Terserah gitu ya. Itu sesuai dengan persyaratan. Nah, gitu. Nah, udah tinggal itu sudah bayar, nanti dievaluasi. Ada ininya, nanti tinggal nunggu. Nah, yang suka menjadi masalah adalah komunikasi nih. Komunikasi ya Bu ya. Karena kan ini online. Nah, yang pertama berarti orang yang mendaftarkan itu harus melek IT. Teknologi. Melek IT. Ya, mungkin ya orang yang muda-muda lah ya yang melek IT itu harus membantu ya. Terus nanti kan perlu komunikasi. Misalnya nanti dari sana di kekurangan ini. Nah, dia harus bisa merespon lagi. Nah, itu kadang-kadang selipnya di situ. Nih, kalau tidak komunikasi ada untuk pengurusan itu ya. Pengurusan itu yang diselip gitu. Nah, ini yang kami dampingi supaya, dan kami sebenarnya punya program yang namanya pelayanan prima. Nah, itu gimana Bu untuk program pelayanan primanya? Itu kita sih ya nggak bisa terlalu sering-sering juga. Tapi minimal setahun berapa kali ya? Udah berapa kali nih tahun ini? Dua atau berapa kali. Nah, kalau misalnya bisa masuk di jaring ke dalam pelayanan prima, itu nanti kita bantu sampai benar-benar keluar nomor izin edar dengan cepat, gitu. Karena kita intens berkomunikasi dengan petugas yang di sana, petugas yang di Badan POM, petugas registrasi. Nah, itulah ya. Nah, terus pesan kami adalah yang mau mendaftar ini, yang pertama pahami dulu pedoman dan peraturan yang berlaku ya. Terus kemudian pastikan data dan informasi itu sahih dan benar ya, datanya harus benar. Kalau datanya nggak benar, ini tadi terjadi bolak-balik ya. Oh, ini kurang ini salah ini, nah gitu. Itu yang biasa missnya di situ Bu ya. Terus kemudian pelajari secara mendalam karakteristik dari produk pangan. Jadi dia mau termasuk golongan yang mana nih? Yang risiko tinggi, risiko rendah, yang frozen atau yang apa, nah itu harus tahu. Kemudian lakukan self assessment sebelum memproses data kepada petugas. Ini supaya menghindari tadi itu menjadi lama toh. Kalau tidak dikomunikasikan menjadi lama, udah dicek dulu sendiri. Terus yang sangat penting juga jangan menggunakan biro jasa. Jangan pihak ketiga gitu ya. Karena pihak ketiga, karena kalau misalnya calonnya itu nggak ngerti, itu malah jadi tambah lama. Ya. Tambah ribet Bu. Tambah ribet, dan biayanya yang harusnya nggak berbiaya jadi berbiaya. Padahal sebenarnya nggak ada biaya. Itu saja sih pesan dari kami. Untuk mendapatkan izin edar gitu ya Bu ya. Tadi itu ya Smart Listeners, jadi untuk persyaratannya itu sangat mudah ya, dan ternyata itu bisa online, jadi tidak usah ke Jakarta gitu ya. Baik Bu, kalau sekarang ini ya biasanya kan untuk mendapatkan biasanya untuk produk ataupun frozen food ini kan itu banyak nih ya, kita bisa pesan ya secara online gitu ya. Itu gimana Bu untuk bisa agar kita juga merasa aman ya, untuk produk olahan yang kita konsumsi itu aman. Nah, itu gimana Bu khususnya untuk frozen food ini? Ya sebenarnya kalau tips ini bukan hanya untuk frozen food, tapi untuk produk secara umum ya. Itu gimana Bu untuk bisa ciri-cirinya, gitu ya? Bisa tahu gitu ya.
Jadi sebenarnya kita mempunyai mempunyai jargon namanya cek-klik. Cek-klik ya. Nah, itu singkatan dari cek KLIK. Cek KLIK. Nah, cek K-nya satu adalah cek kemasannya. Kemasannya. Ini mungkin lebih ke arah ya boleh lah ya yang mau beli offline maupun yang online setelah terima barang harus cek juga toh kemasannya. Ya. Cek kemasannya. Kemasannya itu bocor apa enggak, kemasannya rusak atau apa enggak gitu ya. Kalau bocor kan bisa kemasukan bakteri. Nah, gitu. Itu harus dicek. Kemudian yang kedua cek labelnya. Nah, itu yang di label kita bisa baca semua. Nama produknya, komposisinya, berat netonya, termasuk nomor izin edarnya ada atau tidak di situ. Nomor izin edar. Izin edarnya ada apa enggak? Itu harus dicantumkan di dalam. Itu berapa digit, Bu? Kalau semuanya ada yang perbedaan enggak untuk untuk pangan, kemudian untuk kosmetik mungkin atau apa beda, gitu ya? Beda ya. Beda. Kalau tapi gini, intinya kalau misalnya kalau pangan itu ada hurufnya misalnya BPOM-RI, nomornya ada tulisannya MD. MD itu makanan dalam negeri. Oh, gitu. Kalau makanan impor tuh ML. Oh, ada kodenya gitu ada ya. Kodenya. Terus kemudian diikuti dengan berapa digit, Bu? 12 digit angka. 12 digit angka. Ya, beda lagi nanti dengan PIRT-nya Dinkes ya, mungkin juga beda juga digitnya. Itu 12 digit. Itu untuk makanan. Nanti kalau untuk kosmetik beda lagi. Dia beda lagi. Pakai M tapi pakai N. Oh, N. NANBNC gitu. Nanti obat tradisional juga beda lagi ya. Ada ininya sendiri-sendiri tuh. Kode-kodenya tuh ada sendiri untuk tiap-tiap produk ya. Kalau obat tradisional tuh TR. Gitu. Nah, itu satu kita ke berapa tuh? KLI ya. KL. Ini baru KL, Bu. Baru label ya. Iya. Label yang harus dicek. Tadi ada izin edarnya, ada ini mungkin informasi nilai gizinya dan ada tanggal kadaluarsa ada di situ. KLI, I adalah izin edar. Izin edar gitu ya. Terus K yang kedua adalah kadaluarsa. Cek juga. Kalau izin edar itu ada digitnya juga, ada nomornya juga atau gimana? Ya itu tadi yang MD sekian digit itu namanya izin edar. Nah, caranya gimana kalau misalnya kita pengen tahu ini nomor izin edarnya ini benar apa enggak sih gitu ya. Itu kita mempunyai aplikasi lagi, Mbak. Aplikasinya namanya BPOM Mobile. Ya. BPOM Mobile itu bisa di-download di App Store ataupun di Play Store. Nanti itu untuk ngecek dia ada di dalam produk-produk pangan itu ada yang namanya 2 dimensi barcode. 2 dimensi barcode, Bu. Yang bentuknya gini, kubus, kotak, bukan kubus. Gini, kotak persegi. Nah, itu ada barcode-nya di situ. Nah, itu kalau kita punya aplikasi BPOM Mobile tadi, itu di-scan-kan, nanti akan keluar data. Gitu ya. Misalnya, oh ini nama produknya ini, nomornya cocokin aja. Itu langsung kelihatan gitu, langsung Bu, kelihatan. Nah, gitu. Itu untuk ngecek izin edar. Izin edar. Ada benar atau enggak? Gitu kan? Ada atau enggak ya? Karena selama ini ada yang tidak benar gitu ya, Bu ya? Ada. Kadang-kadang ada yang enggak ada juga. Kalau yang ada logo 2 dimensi barcode-nya tadi. Tapi untuk produk-produk yang lama, yang dulu itu mereka belum ada kode kode segi 4 itu bisa juga pakai aplikasi cek BPOM. Cek aplikasi BPOM. Aplikasi cek BPOM. Kalau tadi kan BPOM Mobile ya, itu yang dengan kita menyeken. Kalau cek BPOM ini kita mengisi. Dia ada diisi nama produk atau diisi nomor yang ada di situ, itu akan untuk mengecek benar nggak itu. Gitu ya. Oke. Nah, itu tadi ya. Jadi sekali lagi klik. Cek klik ya. Jadi untuk jangan lupa yang kadaluarsa. Jadi itu ya, smart listeners, ini untuk ngecek pangan, Ibu ya. Semuanya ya. Mau pangan, mau kosmetik, mau obat tradisional, obat semuanya ada. Oke. Jadi cek
klik ya. Jadi K kemasannya itu gimana, apakah bocor atau enggak gitu ya. L label ya, label, kemudian I izin edarnya, kemudian K adalah ngecek untuk kadaluarsanya ya. Oke Bu, kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit lagi ke depan dari Ibu Hadaningsih. Masih ada yang ingin diinformasikan terkait kupas tuntas pendaftaran izin edar olahan frozen food nih Bu. Silakan Bu. Oke, para pendengar nih, terutama yang pelaku usaha ya, pelaku usaha di bidang frozen food yang sekarang ini lagi marak ya, semuanya pengen dibekukan. Iya benar Bu, gak mau rugi. Nah itu silahkan ya kalau mau mendaftarkan, terutama yang mau dijual-jual sampai ke daerah, keluar ya, mau ke luar pulau, mau ke sampai ke nasional, bahkan mau diekspor, itu perlu izin edar ya. Nah itu silahkan untuk melakukan konsultasi kalau yang belum tahu ya, konsultasi secara tatap muka maupun secara online, monggo silahkan. Kemudian silahkan nanti berproses untuk melakukan berizinannya. Gitu. Saya rasa begitu Mbak, kami akan dengan senang hati untuk membantu. Tapi ini harus dilakukan oleh pelaku usaha itu sendiri ya. Jangan diwakilkan lagi Bu ya. Ya jangan memakai jasa calo gitu ya. Jasa calo nanti malah akan biayanya semakin nambah, karuan yang nggak jelas gitu. Oke. Jadi sekali lagi ya Smart Listener, untuk cara daftar izin edar BPOM ini untuk pangan olahan atau frozen food ini itu sudah bisa dilakukan dengan cara online ya. Dengan begitu Smart Listeners, Anda tidak perlu repot lagi datang ke kantor BPOM ya untuk melakukan pendaftaran. Tapi ini tentunya sangat mudah ya untuk saat ini ya. Oke Ibu, sekali lagi untuk Smart Listeners yang ingin melakukan untuk nanya-nanya ataupun ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang kegiatan dari BPOM ini, itu gimana Bu? Ada akun sosial medianya atau gimana? Kita mempunyai medsos media sosial yang barangkali di situ banyak sekali informasi-informasi ya yang bisa didapatkan oleh teman-teman. Macam-macam sih informasinya, termasuk tadi itu bagaimana tentang pangan, bagaimana tentang kosmetik, bagaimana dan yang lain-lain. Itu kita mempunyai Facebook. Itu BPOM Makassar ya. Itu untuk Facebook. Kemudian kita punya Instagram @BPOM_Makassar dan kita juga punya Twitter BPOM_Makassar ya. Kalau layanan WA-nya tadi sudah ya, nomornya 0852 111111533. Nah, silakan yang ingin datang ke kantor juga boleh. Kita mempunyai tempat layanan publik yang cukup nyaman ya di kantor Balai Besar POM di Makassar, Jalan Baji Minasa nomor 2 Makassar, mulai jam 8 pagi sampai jam 16.30. Silahkan. Oke. Ya. Itu ya Smart Listeners, dan sekali lagi untuk konsultasinya langsung aja itu bisa juga datang ya di kantornya di Jalan Baji Minasa nomor 2. Untuk WhatsApp-nya di 0852 satunya 5 kali ya. 533. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Ibu Hadaningsih, apoteker MHSM, Kepala BPOM Makassar. Baik. Nah, Smart Listeners, dengan demikian saya tuntaskan sampai di sini untuk perbincangan kita di pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Hadaningsih sudah hadir di studio, dan dari lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar. Saya Mirza Arianti pamit. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.